Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Anak Lutung. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Percaya nggak percaya, namun hal ini terjadi. Orang tua kita dulu selalu menasehati kepada para anaknya yang menggendong bayi di malam hari. Diharuskan menutup kepala bayi tersebut dengan kain sambil mengucapkan anak lutung, anak lutung. Hal ini dimaksudkan agar supaya bayi tersebut tidak diganggu makhluk halus, karena mereka ataupun makhluk halus mengira bahwa bayi tersebut memang anak lutung. Kejadiannya kira-kira tahun 2001, di mana ketika itu inisial Bayu bersama istri dan anaknya mau pulang kampung alias mudik di hari Lebaran, yaitu mudiknya ke kota Bandung ikut mobil pamannya. Maklum, Bayu dan istrinya adalah kaum perantau. Bapak Bayu asli Sukabumi, sementara ibunya asli Cianjur. Sementara inisial Sutini, istrinya Bayu, asli dari Bandung. Mereka berdua, istri dan suami, merantau ke Karawang karena alasan tempat bekerja, di mana tempat bekerjanya. Bayu di Karawang umumnya kaum perantau apabila menjelang Lebaran, maka rasa rindu untuk berkumpul bersilaturahmi dengan orang tua dan sanak saudara sangat begitu terasa. Sama halnya dengan keadaan Bayu pada saat itu, di mana tetangga kanan kiri sudah pergi pulang kampung, yang tinggal hanya beberapa keluarga saja yang memang asli kelahiran setempat. Sehingga menjelang hari-hari terakhir bulan Ramadan, kampung terasa sepi. Jemaah sholat tarawih pun mulai berkurang dari safnya makin maju. 2 hari menjelang Lebaran, tiba Bayu dan Sutini masih di rumah, yaitu di Karawang. Mereka ragu untuk mudik karena saat itu mereka punya bayi yang masih kecil. Kebayangkan betapa repotnya berpergian sambil membawa bayi di mana situasi menjelang Lebaran. Penumpang bus antar kota, antar provinsi begitu berjubel berdesak-desakan. Maklum, saat itu mereka adalah rumah tangga baru yang masih dalam proses perjuangan menuju kemapanan, yaitu menuju kemapanan rumah tangga, di mana segalanya masih serba kekurangan dan keterbatasan. Jangankan punya mobil, motor saja mereka tidak punya. Semuanya serba memprihatinkan. Namun berkat keyakinan dan keikhlasannya menerima takdir sambil terus berusaha bekerja, akhirnya mereka tetap sabar dan bertahan. Mereka yakin suatu saat nasib akan berubah laksana roda pedati. Tidak selamanya selalu di bawah. Dalam berusaha, Bayu selalu teringat tausiah Pak Ustadz yang di pengajian rutin tiap malam minggu, bahwa Allah melarang orang yang beriman berputus asa dari rahmatnya. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir, sebagaimana firman Allah yang dalam ujung ayat 87 surat Yusuf. Selain itu, mereka juga berpikiran bahwa di luar sana masih banyak lagi yang lebih menderita daripada mereka. Ayah ibu, maafkan anakmu ini jika Lebaran tahun ini tidak bisa berkumpul bersilaturahmi di rumahmu. Demi keselamatan cucumu, gumam Bayu dalam hatinya. Kadangkala Bayu merasa rendah diri
apabila melihat keluarga lainnya. Mereka begitu nyaman pulang kampung sambil membawa mobil pribadinya masing-masing. Bayu membayangkan mungkin hal itu akan terjadi pada dirinya, di mana ia akan merasakan nikmatnya berkendara sendiri, membawa serta keluarganya tanpa harus bersusah payah, berebutan dan berjejalan dengan penumpang lain di bis umum. Saat itu Bayu hanya bisa menghayal. Id. Terdengar suara klakson mobil di depan rumah Bayu. Sebenarnya bukan rumah Bayu, tapi rumah milik pamannya. Bayu dan keluarganya untuk sementara waktu tinggal di rumah pamannya. Mendengar suara klakson, bergegas Bayu dan Sutini membuka pintu dan melihat siapa gerangan yang datang. Ternyata sang paman yang datang. Ini teu acan mudik, ini belum mudik, hanya sang paman. Teu acan mang, rupina mah moal mudik, bobogoran siam. Warsih ieu mah mang manawi bilih repot di jalana. Belum paman, barangkali enggak mudik lebaran tahun ini sih, karena repot di jalannya, jawab Sutini. Hayu sareng-sareng amang, aleresan amang ayeuna bade ka Garut, sareng mobil ieu teh kosong. Ayo ikut paman, kebetulan paman sekarang mau ke Garut dan mobil ini kosong, ajak sang paman. Saat Bayu dan Sutini saling berpandangan, mereka ragu untuk mengambil sebuah keputusan, apakah mudik atau tidak, atau apakah ini jalan keluar yang ditawarkan Tuhan agar mereka bisa bersilaturahmi dengan keluarga. Akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan untuk mudik di tahun ini. Hatur nuhun pisan atuh sate acana, antosan sakedap abdi bade beberes heula. Terima kasih banyak sebelumnya. Tunggu sebentar, saya mau berkemas dulu ya, jawab Bayu dengan senang hati. Mangga diantos. Ya, saya tunggu, jawab sang paman. Akhirnya Bayu dan Sutini berkemas mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi mudik ke kampung halamannya. Di antaranya peralatan bayi seperti popok, pampers, kain panel, dan lainnya. Selepas asar, mereka berangkat ke Bandung. Jalan yang dilalui tidak melalui jalan tol, tetapi jalan umum, yaitu melalui Walahar, Curug, terus tembus ke Marancang, Purwakarta. Katanya sih biar santai di perjalanan. Bayu dan Sutini hanya bisa mengikuti saja. Maklum cuma nebeng, ikut saja kemana yang membawa sebenarnya. Kalau lewat jalan tol, waktu tempuh bisa cepat, paling lama 2 jam. Tapi kalau lewat jalan biasa, bisa-bisa lama dalam perjalanan. Baru sampai di Bandung, bisa-bisa jam 10 malam. Baru sampai di Bandung, pikir Bayu. Dugaan Bayu benar, tepat pukul 6 sore atau saatnya sholat maghrib. Perjalanan baru sampai di perkebunan teh Panglijer. Segera saja mobil Kijang Super yang ditumpangi Bayu sekeluarga menepi dan memasuki halaman parkir. Meski Panglejar, suasana agak remang-remang, ditambah lagi gerimis yang turun rintik-rintik. Mereka semua turun dari mobil dan memburu masjid untuk menunaikan sholat maghrib, kecuali Sutini, yang saat itu memang Sutini sedang kedatangan tamu, yaitu tamu bulanan. Sambil menggendong bayinya, Sutini berteduh di bawah pohon beringin yang lembut menghindari gerimis tipis. Pohon beringin itu terlihat lebat besar dan menghitam karena gelap malam. Namun ada sedikit berkat cahaya yang sampai menembus sela-sela ranting yang di daun-daunnya. Sementara akar hawanya menjuntai panjang dari lebat laksana rambut terurai. Di sanalah Sutini dan bayinya terlindung dari gerimis yang terus mengguyur. Setelah menunaikan sholat maghrib, dilanjutkan dengan makan berbuka puasa dengan nasi timbel yang memang mereka bawa
keluar dari rumah. Setelah selesai sholat maghrib dan makan berbuka puasa, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Di tengah perjalanan sesuatu yang aneh terjadi, di mana mobil terasa berat lajunya. Pak Haji, kenapa ya? Mobil kok terasa berat? Apakah sudah diservis? Tanya sang supir kepada paman. Masa sih? Kan sebelum mudik sudah diservis dulu di bengkel, jawab sang paman. Barangkali bannya kurang angin, kata Bayu memberikan sangkaannya. Iya, mungkin banyak kempes, kata sang paman lagi. Akhirnya mobil menepi dan sang sopir turun untuk memeriksa ban. Namun tidak lama sang supir pun naik kembali ke mobil. Gimana bannya, Jang? Nama sang supir, tanya sang paman kepada sang supir. Bannya bagus, Mang, jawab sang supir. Akhirnya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Selain terasa berat, ada hal lain yang terasa aneh, di mana mereka merasa ada penumpang di bangku baris belakang, padahal bangku belakang kosong. Sesekali Sutini maupun Bayu menengok ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya remang-remang terlihat tumpukan tas. Bayu dan Sutini merasa ada aliran udara yang berhembus dari arah bangku belakang. Terasa dingin dan membuat bulu kuduku meremang. Tidak beberapa lama sang bayi pun terbangun dan mulai rewel, enggak mau diam, seperti merasakan sesuatu yang tidak enak. Sutini sudah berusaha menenangkan dengan memberikan punting susunya ke mulut bayi tersebut, namun ditolaknya. Sepanjang jalan terus merengek dan menangis seperti tidak tenang. Hal ini membuat Sutini dan Bayu merasa tidak enak hati, telah mengganggu kenyamanan perjalanan sang paman. Cup, 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 cup sayang, cup, cup sayang, jangan nangis, sebentar lagi sampai, jangan menangis terus ya sayang. Sutini mencoba menenangkan bayinya. Barangkali kegerahan, sangka sang paman. Sutini mencoba mengipas-ngipas bayinya, tapi tetap sang bayi terus menangis, bahkan semakin keras. Namun ketika disusui lagi, akhirnya bayi itu berhenti menangis. Sutini merasa bayi tersebut menghisap putingnya dengan kuat, tidak seperti biasanya. Setelah menyusu, akhirnya sang bayi pun tertidur sangat pulas, dan mereka semua pun merasa tenang. Mungkin lapar, kata sang paman. Iya, barangkali lapar, paman, tambah sang bibi menguatkan. Tepat seperti dugaan Bayu, pukul 10 malam mereka baru sampai di Bandung. Sang paman terlebih dahulu mengantarkan Bayu dan Sutini ke rumah mertua Bayu. Sang paman tidak lama di rumah mertua Bayu, hanya sedikit berbasa-basi karena masih harus melanjutkan perjalanan ke Garut. Akhirnya rombongan paman Bayu meninggalkan rumah mertua Bayu menuju Garut. Di perjalanan menuju Garut, sang supir merasakan perbedaan kondisi mobil. Kini mobil terasa ringan, dibawanya dengan suasana tenang, hangat melingkupi mobil tersebut. Mang, mobil teh ayeuna mah asa hampang, geuningan. Jika tadi, paman, mobil ini sekarang terasa ringan, tidak seperti tadi, kata sang supir. Ya atuh, kan penumpang nages ngurangan. Ya, kan penumpangnya sudah berkurang, jawab sang paman. Berbeda dengan suasana rumah mertua Bayu. Sejak kedatangan Bayu, suasana rumah mendadak mencekam. Ketika semua memasuki ruangan, terasa seperti ada yang mengikuti dari belakang, yang ikut masuk ke dalam rumah. Dan tiba-tiba pintu ruangan tamu tertutup dengan sendirinya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, alias kedatangan tamu tak diundang. Bayu memeriksa pintu ruangan tamu, dan ternyata tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya tertiup angin, gumam Bayu dalam hati. Akhirnya mereka pun berkumpul di ruangan tengah.
Tampak Sutini masih menggendong bayinya yang masih terlelap tidur. "Mana cucu nenek? Nenek pengen gendong," kata ibu mertua Bayu sambil melihat ke arah Sutini. "Lagi tidur, mah. Sepanjang jalan tadi merengek terus, nggak tahu kenapa," jawab Sutini. "Oh, kacian cucu nenek. Kenapa nangis terus sih? Nenek gendong ya," kata ibu mertua Bayu sambil meminang-minang cucunya yang masih terlelap tidur. "Tadinya kami tidak berniat mudik, Pak. Takut si Ujang bayi kenapa-kenapa di jalan. Maklum musim mudik begini kan bus penuh terus. Tapi untung ada Paman Soleh yang mengajak kami dengan mengantarkan ke sini," kata Bayu membuka percakapan. "Ya syukur atuh kalau begitu. Jalan rezeki mah dari mana aja atuh datangnya. Kasihan si Ambu," ibu mertua Bayu. "Nggak ada yang bantu bikin ketupat kalau kalian nggak mudik. Bapak doakan mudah-mudahan kelak nak Bayu bisa seperti Paman Solih. Sabar aja, nanti juga kalau sudah saatnya tiba pasti kesampaian," balas sang mertua memberi semangat kepada Bayu. "Amin, amin, amin ya Allah," jawab Bayu. "Dulu Bapak juga sama seperti nak Bayu, merayap dari nol," kata bapak mertua Bayu menambahkan semangat. "Barangkali nak Bayu mau makan, silakan makan dulu. Bapak sudah makan. Si Ambu sudah menyiapkan makanan," tawar bapak mertua Bayu. "Ya makan dulu, kalian pasti lapar habis perjalanan jauh. Ini temenin Bayu makan," kata ibu mertua Bayu. Akhirnya mereka berdua makan malam sementara sang bayi ditidurkan di kamar sendirian. Tepat tengah malam sang bayi terbangun. Mulanya hanya merengek, namun makin lama makin keras tangisannya. Sutini dan Bayu sampai kewalahan menenangkan tangisannya, melebihi tangisan ketika di perjalanan. Sutini berusaha menggendong dan meminang-minang, namun tetap tidak mereda tangisan bayi tersebut. Mata bayi terlihat melotot ke atas langit-langit kamar, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Melihat hal tersebut, Bayu dan Sutini pun menjadi turut merinding bulu kuduku. Suara tangisan dan gaduh di kamar Bayu membangunkan bapak dan ibu mertua mereka yang mendatangi kamar dan melihat kondisi sang bayi. Setelah mengetahui kondisi bayi yang sebenarnya, akhirnya bapak mertua Bayu memanggil Bayu. "Nampaknya ada sesuatu yang mengganggu bayimu," kata bapak mertua. "Ya, saya juga merasakan seperti itu, Pak. Semenjak meninggalkan pohon beringin di halaman masjid kebun teh," balas Bayu. "Nak Bayu, hafal ayat kursi?" tanya bapak mertua. "Hafal, Pak, hafal. Sedikit-sedikit," jawab Bayu. "Bu, tolong ambil air semangkok dan kasih garam," pinta bapak mertua kepada ibu mertua. Ibu mertua segera ke dapur memenuhi permintaan bapak mertua. "Nak Bayu, sekarang ayo kita sama-sama membaca ayat kursi," ajak ayah mertua. Akhirnya mereka berdua ditambah ibu mertua membacakan ayat kursi bersama-samaan sebanyak 7 kali. Setelah itu bapak mertua memercikan air garam tersebut ke setiap sudut ruangan kamar, dan setelah itu apa yang terjadi sungguh sangat ajaib. Sang bayi berhenti menangis, matanya tidak lagi melotot, bahkan sekarang dia melihat ke arah Sutini, ibunya. Dengan senyum polosnya, Sutini segera memberikan puting susunya untuk dihisap sang bayi, dan sang bayi pun menghisapnya dengan penuh semangat. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya tenang juga anakmu, nak Bayu," kata bapak mertua. "Iya Pak," jawab Bayu. "Makanya lain kali kalau bawa bayi malam-malam jangan lupa
Bilang anak lutung, anak lutung, anak lutung, kata ibu mertua. Menambahkan sejak saat itu Bayu baru meyakini bahwa ayat kursi jika dibacakan dengan penuh keyakinan, maka faedahnya dapat menjaga kita dari gangguan makhluk halus, dan kita akan terhindar dari makhluk halus apapun jika kita membacakan ayat kursi sebanyak 7 kali. Pesan Radio Jurik buat teman Radio Jurik semuanya, berhati-hatilah jika kita dalam perjalanan, entah itu di bawah pohon besar, entah itu di rumah kosong, entah itu di mana, kita harus lebih berhati-hati lagi. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Anak Lutung. Semoga cerita ini bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya, agar teman Radio Jurik bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada